Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan Santriwati Pondok Modern Selamat Kendal, hari ini adalah hari ketiga MPLS. Tentu saja dengan tema yang sangat menarik. Pastinya Bu, karena MPLS hari ketiga ini kita akan membahas tuntas sedetail-detailnya tentang ekstra wajib maupun ekstra pilihan serta tata tertib. Apa saja itu? Mari kita saksikan. Hai adik-adik, sebelum saya memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Modern Selamat, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Agus Miftahul Huda sebagai pengampu mata pelajaran penjas orkes yaitu olahraga, dengan di samping saya ditemani oleh Ibu Ani Nur Hidayati selaku pengampu mapel olahraga. Jadi di sini kita akan memperkenalkan ekstrakurikuler di Pondok Modern Selamat. Ya benar Ibu. Yang perlu kalian ketahui, ekstrakurikuler di Pondok Modern Selamat terbagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib terdiri dari pramuka dan PMR atau yang disingkat dengan Palang Merah Remaja. Untuk daftar prestasi di tahun 2020 yaitu di ekstrakurikuler pramuka antara lain juara 3 tingkat nasional scouting skill dan juara 3 tingkat nasional tergiat pada ajang scouting skill. Untuk daftar prestasi di tahun 2020 yaitu pramuka antara lain juara 3 nasional di ajang scouting skill dan juara 3 tingkat nasional tergiat pada scouting skill. Untuk ekstra PMR yaitu juara 1 umum tingkat Jawa Tengah di ajang Semasa Youth Red Cross tahun 2020. Juara umum tingkat Jawa Tengah di ajang Lais Satya. Ekstrakurikuler yang bisa adik-adik ikuti di antara lain adalah, jika adik-adik hobi dengan olahraga, bisa mengikuti ekstrakurikuler yaitu bola voli, sepak bola, bola basket, pencak silat, badminton, karate, panahan, taekwondo, dan tenis meja. Begitupun juga di SMA. Di SMA juga ekstrakurikuler pilihannya ada bola voli, sepak bola, bola basket, pencak silat, badminton, karate, panahan, taekwondo, dan tenis meja. Plus ditambah dengan paskibra di SMA. Jangan khawatir bagi adik-adik yang ingin mengembangkan bakat minatnya di seni. Di sini juga ada ekstrakurikuler rebana, tari, seni baca Al-Quran, dan fotografi. Jadi jangan khawatir ya Pak, semisal ingin mengembangkan bakat di Pondok Modern Selamat ini. Betul Ibu. Jadi adik-adik jangan khawatir, bakat minatnya tidak berkembang di sini karena ekstrakurikuler yang diadakan oleh Pondok Modern Selamat itu sangatlah banyak. Betul ya Ibu? Betul adik-adik. Sampai ketemu di Pondok Modern Selamat. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan. Sekian dan terima kasih. Bye, see you.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yang kita sudah. Yang pertama kita masuk materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama kita bahas dulu tentang pertama-tama kita lihat dulu peta Indonesia. Untuk letak astronomisnya di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau ini sudah paham ya, sudah jelaskan dari SMP mungkin, atau bahkan mungkin SD. Kemudian untuk letak geografis Indonesia, letak geografisnya itu kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada benua Asia, benua Australia, dan samudra India dan samudra Pasifik. Untuk selanjutnya, untuk mulai materi yang lebih dalam lagi, kita tonton. Memang manis, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat, umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Cintakah setelah nonton video itu? Mungkin belum ya, makanya kita langsung lanjut saja ke materi, biar kita itu lebih punya banyak alasan untuk cinta Indonesia. Apa saja sih alasan kita untuk mencintai Indonesia? Ada banyak ya. Pertama itu, kita itu lahir di negara Indonesia. Kita juga memiliki dasar negara Pancasila, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Kita beriklim tropis, geografis yang strategis, keindahan alam Indonesia, memiliki ragam budaya, memiliki ragam makanan, memiliki ragam bahasa daerah, kaya sumber daya alam, masyarakatnya ramah-ramah, memiliki peradaban masa lalu yang hebat. Peradaban masa lalu yang hebat, punya kerajaan-kerajaan banyak di Indonesia zaman dulu. Dan lain-lain lah, masih banyak. Mungkin kalian nanti bisa tambahin. Kemudian siapakah yang akan membela negara ini? Siapa? Ayo, ada yang tahu? Yang membela negara ini setiap atau seluruh warga Indonesia. Tertuang dalam apa itu? Tercantum dalam mana? Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mengapa toh kita membela negara ini? Kenapa kita perlu membela negara? Oke, kita bahas dulu tentang wawasan kebangsaan. Nanti untuk pembelaan negara itu nanti kaitannya dengan sikap
patriotisme. Wawasan kebangsaan, kita lihat dari pengertiannya dulu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri, ideologinya serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa. Kalau secara etimologi atau asal bahasanya, wawasan itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti mawas, yang asal bahasanya itu mawas yang berarti suatu pandangan atau memandang. Jadi cara pandang kita dalam mengenai diri atau ideologi kita serta cita-cita kita diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga keutuhan negara kita. Nah, udah paham ya sampai ini ya. Lanjut. Tahukah kalian pentingnya wawasan kebangsaan? Ayo, apa pentingnya wawasan kebangsaan? Sudah, setelah melihat pengertiannya sudah ada gambaran belum tentang wawasan kebangsaan? Ya, pentingnya wawasan kebangsaan atau maknanya, kenapa wawasan kebangsaan itu sangat penting? Intinya wawasan kebangsaan itu bebankan pada, diamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Kira-kira apa yang akan terjadi jika rakyat tidak mengamalkan Pancasila? Nah, oke, kita lihat berbagai macam ancaman yang ada di sini. Yang pertama ada ancaman ideologi, ancaman teroris, ancaman narkoba, dan ancaman moral. Ancaman ideologi contohnya apa? Suatu keyakinan yang menyimpang, suatu keyakinan yang salah, atau paham-paham komunis, mungkin paham-paham yang radikal. Kalau ancaman teroris sudah jelas, ancaman teroris itu garis keras atau garis radikal, itu bisa ISIS, terus apa lagi, Osama bin Laden dan lain-lain. Bukan Osama bin Laden, teroris lah, intinya teroris yang mengancam keutuhan NKRI. Kemudian ada ancaman narkoba. Ancaman narkoba ini sangat merugikan bangsa, terutama di kalangan remaja. Narkoba itu nanti menurunkan tingkat SDM bangsa Indonesia. Kemudian ada ancaman moral. Ancaman moral itu hilangnya nilai-nilai luhur yang warisan nenek moyang kita terdahulu. Ancaman moral itu banyak lah. Kalau di lingkungan kita ya santri berani dengan gurunya, kemudian bantah dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Materinya kita lihat kondisi kepedulian masyarakat terhadap negara. Pertama, tidak peduli, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan kondisinya negara, atau acuh tak acuh, cuek kalau bahasa gaulnya. Hura-hura atau sikap konsumtis atau gaya hedonis. Kemudian mengabaikan norma, melanggar norma. Dia sering tidak tertib, melanggar aturan, tata tertib dan lain-lain. Kurang paham sejarah. Kalau Bung Karno itu kan dulu mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kenapa di sini penting kita itu jangan melupakan sejarah? Kenapa itu salah satu bagian dari wawasan kebangsaan atau bela negara? Karena sejarah itu ketika kita belajar sejarah, kita tidak akan masuk ke lubang yang sama atau kesalahan yang sama pada saat dahulu masa lalu. Kita bisa belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan dan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah dibangun oleh leluhur kita. Lanjut materinya. Kemudian pengamalan Pancasila harus diperkuat. Yang pertama itu dengan cara menangkal pengaruh negatif globalisasi, ancaman dari dalam maupun dari luar. Kemudian sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian memberikan orientasi, wawasan, asas dan pedoman yang normatif dalam bidang kehidupan negara.
warisan luhur para pendiri bangsa untuk bangsa ini harus dijaga. Keputusan pendiri bangsa menjadikan Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia. Itu pengamalan ya, itu harus poin-poin tadi harus diamalkan, terutama di lingkungan kita itu kita setiap hari selalu mengamalkan itu. Nanti di belakang ada contoh-contoh pengamalan yang banyak. Kemudian konsensus dasar kebangsaan atau yang sering kita sebut itu 4 pilar negara kebangsaan, 4 pilar kebangsaan. Yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa 4 ini sebagai pilar? Ya, akan saya jelaskan di sini. Pancasila itu yang pernah sebagai dasar negara kita. Istilah inti dari segala hukum itu nanti mengacu pada Pancasila, tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 atau sebagai instrumen bangsa Indonesia atau sebagai perangkat hukum bangsa Indonesia. Kemudian ada NKRI sebagai bentuk negara kita, negara kesatuan. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Udah paham ya untuk 4 pilar ya, secara singkatnya, secara garis besarnya. Lanjut. Kemudian nilai kebangsaan, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan, plural dan multikultur, patriotisme. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan, plural dan multikultur. Kira-kira ada yang belum kalian pahami enggak? Ketuhanan sudah jelas kaitannya dengan spiritualitas, kemanusiaan kaitannya dengan HAM, persatuan dan kesatuan kaitannya dengan gotong royong, demokrasi kaitannya dengan musyawarah, keadilan kaitannya dengan pengadilan atau persidangan, plural atau multikultur berkaitan dengan kebudayaan kita yang banyak, patriotisme berkaitan dengan sikap kita dalam bela negara, sikap kita dalam bela negara atau dengan dasar cinta tanah air, itu bisa kita sebut patriotisme. Kemudian ini ada gambar-gambar nilai-nilai ketuhanan yang sering kita lakukan di kegiatan pondok, ada kegiatan berjamaah. Lihat. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan, ini salah satu kegiatannya anak-anak OSIS di pondok. Ada bakti sosial, ini foto-fotonya. Kemudian nilai persatuan dan kesatuan, gotong royong, kerja bakti, kekompakan, itu semuanya nilai persatuan dan kesatuan. Lanjut, nilai-nilai demokrasi. Ya, kalau di kegiatan kita di lingkungan sekolah itu ada pemilihan OSIS, ada musyawarah guru. Kalau di lingkungan masyarakat ada musyawarah desa. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keadilan kaitannya dengan hukum atau kaitannya dengan pengadilan, karena negara kita itu merupakan negara hukum. Karena di negara kita kan menerapkan yang namanya supremasi hukum. Hukum itu diletakkan di yang paling tinggi. Kemudian nilai plural dan nilai kultur. Ya, ini untuk nilai plural dan multikultur itu kita nanti ketika di kehidupan di pondok itu kita akan menemukan teman yang sangat berbeda-beda dari latar belakang kita. Ada yang dari Jawa, Sunda, Kalimantan, Papua, wah banyak sekali, Ambon. Nah, itu kalau kalian tidak menerapkan nilai plural atau multikultur, kalian nanti akan bersifat egois atau kebudayaanku yang paling baik. Nanti kalian tidak menerapkan. Kalau kalian bersifat kalian menanamkan nilai-nilai plural atau multikultur, kalian akan damai bersama teman-teman kalian dan terwujudnya Indonesia yang harmonis dan terwujudnya semboyan negara kita, berbeda-beda tapi satu jua. Karena kita bisa berprestasi itu karena kita berbeda, karena kita saling melengkapi satu sama lain.
kita punya ini kelebihan kita, tapi kekurangan kita pasti akan ditutup oleh teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan notabene atau latar belakang kita. Lanjut, untuk nilai plural dan multikultur sudah paham ya. Nilai patriotisme ya sudah saya jelaskan tadi, suatu sikap kita dalam membela atau mempertahankan keutuhan NKRI dengan dasar cinta tanah air. Itu kalau di lingkungan sekolah itu bisa berupa upacara bendera, itu salah satu sifat patriotisme. Bagaimana tuh cara kita mencintai Indonesia? Cara kita mencintai Indonesia. Ada banyak cara kita mencintai Indonesia. Salah banyaknya, bukan salah satu. Buang sampah pada tempatnya, hentikan budaya mencontek, budaya tertib lalu lintas, sportif dalam berkompetisi, cinta perdamaian dan menjaga kerukunan. Hentikan tontonan pembodohan, hindari pergaulan seks bebas, taat terhadap aturan dan lain-lain. Karena perbedaan itu indah, jadikan keramahan simbol Indonesia. Memahami makna upacara berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia ini jelas, ini yang diunggul-unggulkan dari pondok kita. Pondok kita yang diunggulkan itu kan nilai ketawaduan. Nilai ketawaduan yang mencakup berakhlak mulia. Jujur, tidak korupsi, itu salah satu wujud dari nilai tawadu. Mentaati tata tertib sekolah, menjaga warisan budaya Indonesia, melestarikan warisan. Nah, kemudian ini ada gambar-gambar tentang contoh cinta lingkungan. Tempatnya melakukan kegiatan yang positif, mengikuti ekstra daripada tidur, mengikuti kegiatan kerohanian, kajian, dan lain. Kemudian berakhlak mulia, kita ada gambar. Ini hanya contoh gambar. Bersikap jujur dan menghentikan budaya menyontek. Nah, ini ada gambar contoh bersikap disiplin dan mentaati tata tertib. Ini kegiatannya anak OSIS ketika kerjasama dengan Polres Kendal, kaitannya dengan sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Sebagai pelopor, kita sebagai anak pesantren, anak pondok itu kita sebagai pelopor dalam tertib berlalu lintas. So, kita sudah mendapat kepercayaan dari Polres setempat. Nah, itu ada kegiatan pagi kita, gambar kegiatan pagi kita sebelum berangkat sekolah, tertib, disiplin, tepat waktu. Kemudian ada mengenali, mencintai, melestarikan budaya Indonesia. Ini salah satu kegiatan ekstra tari, melestarikan budaya kita. Nanti kalau ada yang ada daerah lain mungkin ingin budaya yang lain atau ingin menambahkan kebudayaan yang lain, nanti bisa disalurkan di sini. Lanjut. Ya, ini ada cinta perdamaian, menjaga kerukunan antar sesama. Nah, ini salah satu foto-foto kekompakan santri-santri kita. Kemudian berkompetisi dalam prestasi sportif, no anarki ya. Kita harus sportif karena kita itu santri itu orangnya tawadu itu yo legowo, nerimo. Ketika kalah kita legowo, ketika menang tidak sombong. Ya, itulah yang disebut sportif dan no anarki. No anarki itu ya tidak melakukan kekerasan lah. Kemudian kondisi pemahaman rakyat terhadap bela negara, kondisi yang merupakan salah satu ancaman. Itu rakyat itu belum memahami ancaman. Ketika kita ambil contoh saja santri, ancamannya itu apa tadi kan ada ancaman ideologi, ancaman narkoba, ancaman moral dan lain-lain. Itu santri itu sangat rawan
Cuma nanti ketika di sini kita insya Allah kikis semuanya dengan kegiatan-kegiatan positif yang ada di pondok. Ini mungkin yang ada di luar kebanyakan mungkin. Cuma kemudian rakyat hanya mengandalkan TNI dan Polri. Itu yang saya sebut di awal tadi. Masyarakat kita itu hanya mengandalkan TNI dan Polri. Padahal sesuai undang-undang kita itu tidak serta-merta mengandalkan TNI dan Polri, karena kewajiban bela negara itu seluruh warga negara Indonesia. Itu sudah tercantum dalam instrumen negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat tidak terlibat dalam bela negara. Tidak mungkin rakyat itu tidak terlibat. Kalau sampai rakyat tidak terlibat, ya sudah jelas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan terwujud, karena masih terjadi penjajahan di sana sini, karena rakyat tidak terlibat. Karena ketika negara Indonesia merebut kemerdekaan itu semuanya itu dari rakyat, dukungan dari rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat, pemerintah, TNI, Polri tidak akan mampu merebut kemerdekaan. Kesadaran bela negara menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke pengertiannya saja tentang kesadaran bela negara. Adalah di mana kita untuk berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Ini kesadaran bela negara ini dimiliki oleh santri-santri yang memiliki jiwa patriotisme. Nah, kesadaran bela negara ini kan sifat yang dimiliki oleh jiwa patriotisme, santri yang jiwa patriotisme berdasarkan atas cinta tanah air. Ini kesadaran bela negara yang termasuk sikap bela negara, sikap negara. Nah, nanti kita lihat ini di lingkungan kita, hal-hal yang merupakan sikap bela negara di lingkungan pondok kita. Nah, yang pertama kan ada kegiatan Jumat Pon, kegiatan rutinan, kegiatan melestarikan budaya kita. Nah, disiplin, kegiatan belajar mengajar, ekstra. Nah, ini tadi. Nah, kegiatan belajar kelompok. Nah, ini salah satu prestasi-prestasi, ini selingan ya, salah satu prestasi-prestasi yang didapatkan salah satunya. Ini hanya seberapa? Juara umum LCC, juara 1, 2, juara 1. Ini hanya secuil lah atau sedikit yang diraih oleh santri-santri ini. Dari selamat. Kita juga kelasnya nasional, ini banyak ini. Dan juara nasional. Ini salah satu foto-foto. Nah, ini salah satu wujud positif dari sikap bela negara kita. Ini bukan tujuan, tapi ini itu efek dari mengamalkan kita itu paham tentang wawasan kebangsaan dan mengamalkan bela negara. Salah satunya seperti ini efeknya ya,
walaupun tujuan utamanya bukan itu, tapi itu kita memiliki banyak. Ya, mungkin hanya sampai situ saja yang saya bilang tentang wawasan kebangsaan. Mungkin nanti misalkan mau tanya-tanya tentang wawasan kebangsaan, bisa tanya langsung nanti ketika di pondok. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Fauzan. Adik-adikku dari Sabang sampai Merauke. Di sesi ini saya akan menjelaskan mengenai tata tertib yang ada di Pondok Modern Selamat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari mara bahaya, serta tetap jaga protokoler sesuai anjuran pemerintah, karena situasi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami di sini ingin membacakan ataupun menyampaikan terkait tata tertib peserta didik atau santriwan santriwati saat di sekolah ataupun di asrama. Yang pertama, peserta didik dalam bertindak harus mematuhi dan melaksanakan ajaran Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Pondok Modern Selamat. Untuk yang kedua, kewajiban. Yang pertama, peserta didik wajib berakhlakul karimah, sopan santun, berbudi pekerti luhur, baik di lingkungan sekolah, pondok, ataupun di luar pondok. Dua, peserta didik wajib patuh dan setia pada yayasan, sekolah, pimpinan, pengurus, bapak ibu guru, serta menjunjung tinggi nama baik lembaga. Ketiga, peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan dengan jadwal yang sudah ditentukan, baik kegiatan belajar di kelas, bimbingan belajar, pembinaan, upacara, sholat berjamaah, kegiatan agama, ekstrakurikuler, dan kegiatan yang lain yang sudah ditentukan. Peserta didik wajib ikut serta dalam mewujudkan 8K, yakni kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, kekeluargaan, keindahan, dan kesehatan. Yang kelima, peserta didik wajib masuk kelas 5 menit sebelum pelajaran. Bagi siswa yang terlambat 5 menit, boleh diperkenankan masuk kelas asalkan mendapatkan izin dari guru BK ataupun kesiswaan. 6. Peserta didik wajib memanggil guru pengajar atau melapor kepada guru piket apabila 5 menit lebih guru pengajar belum memasuki ruangan kelas. 7. Peserta didik wajib menyampaikan izin sebelumnya apabila tidak masuk kelas, meninggalkan kelas di tengah pelajaran berlangsung, dan keluar lingkungan ataupun kembali ke asrama wajib diketahui oleh wali kelas dan kesiswaan. 8. Peserta didik wajib berpakaian rapi, bersih, tertib, dan lengkap sesuai ketentuan. 9. Peserta didik wajib membawa semua perlengkapan pelajaran di kelas seperti buku, bolpen, pensil, dan lain-lainnya. Hal yang ketiga yaitu larangan. Yang pertama, peserta didik dilarang menyemarkan nama baik pondok, sekolah, yayasan, bapak ibu guru. Yang kedua, peserta didik dilarang meninggalkan kelas tanpa seizin pihak yang berwenang. Yang ketiga, peserta didik dilarang membuat kekacauan, kegaduhan, keonaran, berkata kotor, berkelahi, dan berperilaku tidak baik di lingkungan sekolah atau pondok. Yang keempat, peserta didik dilarang membawa, menyimpan, menggunakan, dan mengonsumsi rokok, minuman keras, membawa senjata tajam, atau gambar yang tidak mendidik. 5. Peserta didik dilarang mencoret, mengambil,
merusak barang atau peralatan milik sekolah atau pondok atau orang lain. 6. Peserta didik dilarang berambut panjang, berkuku panjang, memakai make up dan aksesoris yang berlebihan untuk khusus yang putri. Yang ketujuh, peserta didik dilarang berbohong, mengejek, menghina, memfitnah, dan melawan kepada pimpinan, kepala sekolah, guru, dan sesama teman. 8. Peserta didik dilarang berpacaran atau berhulmat bersepi-sepian atau bergaul dengan lawan jenis secara berlebihan. 9. Peserta didik dilarang menerima atau membawa masuk tamu ke dalam sekolah atau pondok, baik yang dikenal atau tidak dikenal, tanpa seizin pihak berwenang. Di sini pihak berwenang yang dimaksudkan adalah pihak pondok. 10. Peserta didik dilarang membawa HP atau alat komunikasi lainnya serta benda tajam. Adapun sanksi jika peserta didik melanggar tata tertib di atas: 1. Peringatan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Yang kedua, pembinaan oleh kesiswaan atau BK. Yang ketiga, skorsing atau dikembalikan kepada orang tua untuk belajar di rumah sementara. Yang keempat, dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib peserta didik di atas maka akan diatur dan diterapkan kemudian. Selanjutnya akan saya bacakan tentang tata tertib asrama Pondok Modern Selamat. Yang poin pertama, bagian umum. Peserta didik wajib menghayati dan mengamalkan nilai-nilai akidah Islam berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai umum yang tertuang dalam konsep dan tujuan pendirinya Pondok Pesantren Modern Selamat. Poin 2, kewajiban peserta didik selama berada di asrama. Yang pertama, peserta didik wajib berakhlakul karimah, sopan santun, baik di asrama, lingkungan asrama, atau di luar asrama. Yang kedua, peserta didik wajib setia dan patuh pada yayasan, pondok, pengurus agama, pengurus asrama, dan bapak ibu yang ada di asrama. 3. Peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang keempat, peserta didik wajib menjaga ketertiban, kebersihan, ketenangan, keamanan, dan kelestarian asrama beserta fasilitas-fasilitas yang menunjangnya. Yang kelima, peserta didik wajib memberikan informasi dan laporan tentang kehidupan di asrama, baik diperlukan atau tidak diperlukan oleh pihak pengasuh atau wali kamar yang berkaitan dengan kemaslahatan asrama. Yang keenam, peserta didik wajib mengajukan izin untuk pulang, meninggalkan asrama atau kegiatan lain di asrama. 7. Peserta didik wajib berpakaian rapi, sopan, dan layak. Yang kedelapan, wajib sholat 5 waktu berjamaah di masjid kecuali sakit. Yang poin ketiga, larangan. Untuk larangan peserta didik, yang pertama, dilarang memfitnah, mencemarkan, dan menghina nama baik bapak pendiri pondok, pimpinan, pengasuh, atau keluarga pondok yang lain. Kedua, peserta didik dilarang meninggalkan asrama, baik keluar lingkungan maupun pulang tanpa izin atau memberitahukan kepada pihak asrama. Yang ketiga, peserta didik dilarang gaduh atau membuat onar dan berkata kotor di lingkungan asrama. Yang keempat, peserta didik dilarang mengkonsumsi atau membawa minuman keras,
obat-obatan terlarang, berjudi atau membawa peralatan judi, dan merokok atau membawa rokok. Yang kelima, peserta didik dilarang mengotori, mencoret-coret, mengambil dan merusak barang atau peralatan milik asrama. Yang keenam, peserta didik dilarang memasuki atau menginap di kamar orang lain. Yang ketujuh, peserta didik dilarang mengancam, melakukan pemukulan, tindakan kekerasan baik ringan maupun berat terhadap keluarga asrama atau teman yang lain. Yang kedelapan, peserta didik dilarang membawa HP, alat komunikasi, serta benda tajam seperti pisau, cutter, silet, dan lain-lain. Yang kesembilan, dalam pergaulan dilarang bergaul antara lawan jenis, baik putra maupun putri. Poinnya, melakukan kholwat atau bersepi-sepian. Yang kedua, bertemu atau beraktivitas dengan maksud yang tidak sesuai dengan kegiatan pondok, norma dan etika yang berlaku. Yang ketiga, tidak boleh saling berkunjung antara asrama putri dan putra. Yang pastinya tidak boleh berpacaran di lingkungan pondok. Bagi yang ketahuan, bagi anak-anak yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Yang poin 4 ini saya jelaskan terkait sanksi bagi santriwan, santriwati yang melanggar tata tertib pondok. Yang pertama, pembinaan dan peringatan. Yang kedua, direkomendasikan ke sekolah untuk diskorsing sesuai dengan tingkatan pelanggaran. Yang ketiga, direkomendasikan ke sekolah untuk dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib akan diatur dan ditetapkan kemudian manakala dibutuhkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, segala rangkaian MPLS Pondok Modern Selamat Tinggal setelah paripurna. Semoga kegiatan MPLS ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.